Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari kita belajar bersama kembali di tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang kedua, menjaga keselamatan di rumah. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini, kita akan mengamati gambar dan membaca teks percakapan antara Udin dan kakaknya. Kemudian menjawab pertanyaan sesuai teks percakapan. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarganya banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Kita lihat gambarnya ya. Di sini ada Udin dan kakaknya sedang menjaga dan merawat dokumen ya. Kita baca percakapannya. Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus atau kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita, kata kakak Udin ya. Kemudian Udin menjawab, benar kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang. Nah, setelah membaca percakapan ini, di halaman berikutnya, kita jawab pertanyaannya ya. Apa isi percakapan Udin dan kakak? Nah, kalau menurut Abi, isi percakapan di atas adalah merawat dan menjaga semua dokumen keluarga yang sangat berharga. Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Kesimpulan percakapan di atas yaitu dokumen keluarga harus dirawat dan dijaga supaya tidak rusak atau hilang dicuri orang. Kita lanjutkan ke ayo membaca. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital pada penulisan identitas kartu pelajar ya. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kartu pelajar SD Nusantara. Nama Mutiara. Nomor induk siswanya 12345. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta 3 September 2006. Kemudian alamat Jalan Wejon. Nah, inilah bentuk kartu pelajaran Kak Mutiara ya, seperti ini. Kita perhatikan penggunaan huruf kapital pada penulisan nama. Nah, untuk penulisan nama bisa ditulis dengan huruf kapital semua seperti ini, atau bisa menggunakan huruf kapital di awalnya dan diikuti dengan huruf kecil. Kemudian penggunaan huruf kapital pada penulisan tempat. Nah, kalau Jakarta J-nya kapital, dilanjutkan huruf kecil. Jadi, untuk penulisan nama tempat harus diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian nama jalan juga harus diawali dengan huruf kapital seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital, bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya saja nama Mutiara. Nah, seperti ini ya. Huruf awal pada kata mutiara diawali dengan huruf kapital seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih.
Isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Kita lihat bentuk kartunya ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kartu pelajar SD Nusantara. Nanti kalau membuatnya di buku tulis boleh diganti ya nama SD-nya. Sebagai contoh, di sini nama Hafijah Adelaide Fitriah. Nah, penulisan huruf H kapital, A-nya kapital, F-nya kapital. NIS-nya nanti silahkan kalian sesuaikan dengan NIS masing-masing ya. Ini hanya sekedar contoh. Tempat tanggal lahir, Kuningan 29 September 2013. Nah, nama Kuningan ini adalah kabupaten atau kota ya. Diawali huruf kapital. Kemudian nama bulan juga di sini menggunakan huruf kapital di awalnya ya, September. Kemudian alamat, Kelurahan Cipari, RT 17 RW 06, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nah, kita perhatikan penulisan alamat ya. Kelurahan Cipari, K-nya kapital, C-nya kapital. Kemudian kata kecamatan pada huruf awalnya kapital. Kata Cigugurnya juga diawali huruf kapital. Kemudian kabupaten diawali huruf kapital. Kemudian Kuningan, huruf awalnya juga kapital. Nah, sekarang coba bacakan kartu pelajarmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ke Ayo Mengamati. Pada bagian ini, kita akan mempelajari gerak bagian tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan secara tepat ya. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemonceng, bukan? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar kakaknya Udin sedang membersihkan dokumen keluarga dengan kemonceng. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemonceng dapat dibuat dalam bentuk tarian. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ternyata bisa dilakukan seperti ini ya. Gerakan tari dalam posisi duduk. Kemudian juga bisa dilakukan gerakan tari dalam posisi berdiri seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Kemudian, gunakan hitungan 2 kali 8. Nah, contoh ketukan 2 kali 8 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ketukan 1 kali 8 yang pertama ya. Sekarang Abi contohkan ketukan 1 kali 8 yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti sambil berhitung, silakan nanti gerakan tangan kita sambil duduk, seolah-olah sedang membersihkan dokumen dengan kemoncengnya. Nah, setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Gunakan juga hitungan 2 kali 8. Contoh ketukan 2 kali 8 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ketukan 1 kali 8 yang pertama ya, dalam posisi kombinasi dari mulai duduk dan berdiri. Kemudian ketukan 1 kali 8 yang kedua misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ketukan 2 kali 8 yang kedua ya. Kita lanjutkan lagi ke Ayo Mengamati. Pada bagian ini kita akan menentukan konversi satuan waktu dengan benar ya. Yuk kita baca dulu teksnya. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00 ya. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, kita lihat jamnya ya. Nah, ini gambar jam yang menunjukkan pukul 14 ya.
pada saat memulai membersihkan dokumen. Sedangkan gambar yang ini menunjukkan jam saat ini, yaitu pukul 15.00. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada gambar Bapak Guru yang sedang menunjukkan jam ya. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Nah, yang ini ya, yang panjang ini ketika ini berputar 1 putaran sampai balik lagi ke sini, itu tandanya 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Nah, jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita coba ke ayo berlatih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Kita lihat nomor 1 ya. Di sini gambar jamnya menunjukkan jam pagi, yaitu jam 8 pagi. Kemudian gambar yang ini menunjukkan jam 10 pagi ya. Lama waktu kegiatan selama 2 jam. Nah, 2 jam itu sama dengan 120 menit. Karena 2 kali 60 itu sama dengan 120. Kita lanjutkan ke soal nomor 2 di halaman berikutnya. Kegiatan dimulai pukul 12. Kegiatan berakhir pukul 13. Lama waktu kegiatan selama 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kegiatan dimulai pukul 6, yang ini ya. Kegiatan berakhir pukul 9, yang ini. Lama waktu kegiatan selama 3 jam. Nah, 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Gambar pertama menunjukkan jam 7 pagi. Jam yang kedua menunjukkan pukul 12 siang. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kegiatan dimulai pukul 7, kegiatan berakhir pukul 12. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. Nah, 5 jam itu sama dengan 300 menit. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir nomor 5. Nah, kegiatan dimulai pukul 9, kegiatan berakhir pukul 13. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. Nah, 4 jam itu sama dengan 240 menit. Karena 4 dikali 60 itu sama dengan 240. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing anak menentukan lama setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah. Selanjutnya, anak dibimbing untuk mengubahnya ke dalam satuan menit. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.